Ternyata semua ini bukan dongeng. Tidak sia-sia aku melakukan perjalanan jauh. Pemandangan begini indah. Apapun pengorbanannya, akan kuhadapi. Keluarlah. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Lebih baik kau perlihatkan dirimu. Terimalah salam saya, bidadari cantik. Kurang ajar. Siapa yang berani mengganggu ketenangan kami? Sebutkan, siapa namamu? Supaya kami bisa mengenalmu. Bukan saja sebagai penyerang gelap, tapi juga sebagai pengintip bidadari mandi. Kau tak perlu tahu siapa namaku. Lebih baik kita adu kesaktian saja. Kurang ajar! Berarti kau melawan kami. Kakak, jangan. Hentikan. Biarkan saja pemuda itu. Kita kembali saja ke kayangan. Ayo kita pulang. Pelangi akan segera memudar. Ayo kita pulang. Kurang ajar. Dasar tukang intip. Keluar kau! Oh, rupanya kau berniat pula mempersunting bidadari menjadi istrimu. Itu bukan urusanmu. Sudahlah. Kau jangan mengelak lagi. Hei, tunggu dulu. Mau kemana kau? Aku tidak punya waktu meladeni pria pengacau sepertimu. Jangan salah sangka. Kau telah menghancurkan harapanku. Kapan lagi bidadari datang? Kalau kali ini mereka datang lagi, akankah aku biarkan dia kembali ke tempat asalnya? Seharusnya tidak. Maaf, apakah ada yang bisa saya bantu untuk mengurangi kesedihanmu? Sebagai lelaki, saya tidak bisa melihat wanita sedih. Kakak. Wati, kenapa kau terus mengikutiku? Hah? Tapi sebenarnya Dinda khawatir. Kakang sudah mempersunting seorang bidadari. Bidadari? Apa maksudmu? Bukankah Kakang sedang mencari tempat pemandian bidadari? Tentu saja. Pasti Kakang sudah menemukan gadis tambatan hati. Oh, Kakang paham sekarang. Dinda pasti sedih karena mengira Kakang tidak akan bertemu Dinda lagi. Walaupun bidadari menggoda Kakang, hati Kakang tetap Dinda seorang. Saya siapkan makanan dan minuman ya Tuan.
Kakang sudah melupakan janji Kakang dengan Kak Suciawati. Hati ini gelisah. Karena para bidadari itu kan makanya Kakang melupakan Dinda. Tentu saja Kakang tidak akan melupakan Dinda. Hanya Dinda seorang di hati Kakang. Tetapi wajah Dinda masih saja berduka walaupun kita bertemu. Ini semua karena ulah para penjual gadis-gadis cantik itu, Kang. Penjual gadis-gadis cantik. Dengan bertambahnya gadis-gadis cantik, makanya mereka menaruh Dinda di sini. Karena mereka sudah punya orang-orang yang lebih cantik dan segar daripada Dinda. Dinda, selama ada Kakang yang selalu mengingat Dinda, janganlah Dinda sedih. Penjual gadis cantik itu tidak pernah meminta bayaran dari hasil kerjanya. Dia hanya meminta barteran dari kami. Apa maksud Dinda? Untuk setiap gadis yang dijual, Kakang, pasti seorang gadis pula yang dijadikan bayarannya. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi, Kang. Hingga kini semua gadis-gadis yang dijadikan barteran tidak terdengar lagi kabarnya. Termasuk Utari, Kakang. Utari? Dia juga dijadikan barter? Kang Jaka Tarub, memang di antara kami ada persaingan. Tapi kalau membayangkan Utari dimakan oleh siluman, hati Dinda jadi sedih. Disantap siluman? Apa maksud Dinda? Ada kabar miring, Kakang, bahwa semua gadis yang dijadikan barteran kini sudah ditemukan menjadi mayat di tengah hutan, Kakang. Jangan khawatir Dinda. Kakang akan mencari Utari dan akan membebaskan dia. Kakang Jaka Tarub, semoga Kakang berhasil dan bisa memadu kasih lagi. Itu dia buruk. Dinda, jangan khawatir. Kakang pergi dulu. Kejar dia. Ada apa Raden-Raden yang terhormat? Baumu sudah tersebar ke kademangan kami. Dan kami sudah mengerahkan orang-orang untuk memerah darahmu. Sebagai ganti ulahmu yang telah kau lakukan di tempat kami. Oh ya? Kalau begitu, silahkan perah darahku. Bunuh dia! Ampun, dia yang mengajak saya. Sabar. Sabar. Ya. Sabar. Sabar ya, sabar, Sabar. sabar. Heh. Ayo maju kalau berani. Benar. Nih. Jawara nih. Maju kalau berani. Heh. Iya. Kau taruh. Ha. Benar. Ini sesuai dengan bayarannya ini. Tidak percuma ya. Tidak bayarannya ya. Iya.
Silahkan. lantaran kami dicurigai telah menyembunyikan seorang maling. Karena penduduk desa ini semuanya miskin, Pakku. Dikira sebagai sumber kejahatan. Yang kami dengar, maling ini memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Beberapa orang di desa sekitar yang keadaannya lumayan didatangi oleh maling ini untuk dicuri uangnya. Kalau dia meneruskan aksinya, sebentar saja desa kita ini akan mengalami penderitaan yang sangat hebat, Nak. Memang mudah menjadikan yang lemah sebagai kambing hitam. Pak Kuwu, izinkanlah saya menyelidiki persoalan ini. Doa kami menyertaimu, Nak. Balik ke barat, menyerahlah untuk menebus dosamu terhadap penduduk Gandekan. Maaf, Pak. Barusan ada pemuda yang masuk ke pondok ini. Aku sedang mengejar dia. Dan suruhlah dia keluar. Kamu siapa? Di sini tidak ada siapa-siapa. Dan dari tadi tidak ada yang masuk kemari. Maaf, Pak. Aku sedang mengejar seorang maling. Dan kulihat jelas kalau dia masuk ke dalam pondok ini. Apa dia anakmu? Sudah aku bilang, tidak ada siapa-siapa. Tunggu dulu. Kaulah orangnya. Sudah ku kenal dari pancaran matamu. Tenanglah. Apakah ibu mengenal siapa yang mengikat ibu ini? Saya tidak tahu apa-apa. Ibu diancam akan dibunuhnya, bukan? Saya benar-benar tidak tahu. Pergilah, kami tidak ingin seluruh keluarga kami celaka. Maksudmu orang itu tidak bermaksud mencuri? Lantas apa yang mau diambilnya? Entahlah. Kalau kita sudah bertemu dengan pemilik rumah itu, mungkin kita segera mengetahuinya. Selamat pagi. Saya Pak Kuwu, desa sebelah. Iya. Semalam saya dengar rumah ini didatangi oleh maling. Bukankah desa Bapak yang banyak malingnya? Maafkan saya kalau lancang, Pak. Semalam saya melihat maling yang berusaha masuk ke rumah Bapak. Sudah pasti malingnya dari desa sebelah itu. Kalau kau tidak percaya, silakan saja tanyakan pada Pak Kuwu. Kami tidak punya apa-apa untuk diambil. Kalau kau tidak percaya, silakan saja. Jika Bapak berkenan, perkenankanlah saya untuk melihat-lihat rumah ini. Paling hanya ketemu dipan lapuk serta piring yang masih kosong. Ayo silakan. Ayo. Mari. Dari jurus-jurus yang dikeluarkan, aku mulai paham apa yang dicari maling itu. Tapi perlu rincian dari lanjutan ilmunya. Katakanlah, katakan. Mungkin aku pernah tahu atau pernah dengar dari penduduk. Katakan. Kita sedang menghadapi siluman. Siluman. Kalau penyelidikan saya berhasil, baru saya bisa menjelaskan lebih jelas lagi, Pak Kuwu. Apa sebenarnya yang dicari siluman itu? Siluman selalu berhubungan dengan tumbal. Yang dicarinya sudah pasti korban. Untuk dijadikan tumbal.
Sebentar. Kalian semua dengarkan. Ada yang mau disampaikan oleh Jagataru. Mulai malam ini kalian harus menjaga anak-anak kalian. Baik yang masih kecil ataupun remaja. Juga para pemuda dan pemudi. Kita belum tahu siluman apa yang kita hadapi. Jadi bisa saja korbannya kalian. Yang jelas, laki-laki atau perempuan yang belum menikah dan belum melakukan hubungan badan. Apa yang harus aku lakukan? Purnama sudah tiba. Kang Mas, Biarkan saya membalas dendam kepada tua bangka itu, Ibu. Harahap, kau keburu nafsu dan keras hati seperti mendiang ayahmu. Tidak seharusnya kau membawa ibu pergi dari sini. Ibu, sudah saatnya kita mulai kehidupan keluarga kita lagi, Ibu. Ketahuilah anak mas, ibu menjadi ledek, menari dan menyanyi karena dua sebab. Pertama, semua ini karena didorong oleh bakat ibu akan tarian dan nyanyian. Dan yang kedua, karena ibu harus mencari uang. Ibu masih punya orang tua, kakek dan nenekmu. Alasan Ibu memang kuat. Tapi kenapa Ibu menyerahkan diri pada seorang adipati dan rela dijadikan selirnya? Bukankah itu bertentangan dengan apa yang diucapkan Ibu tadi? Semua ini demi masa depanmu. Masa depan saya? Saya tidak pernah minta Ibu menjadi seorang selir. Ibu tidak mau kau seperti mendiang ayahmu. Ayah adalah seorang pendekar sejati, ksatria sejati, dan darah ayah mengalir di dalam tubuhku. Apa kau ingin istrimu kelak sengsara seperti ibu? Harahap, ini adalah kesempatan kamu untuk merubah masa depan. Jangan harap anakmu ini mau meluluskan keinginan Ibu. Ibu kenapa? Tinggalkan ibu. Ibu akan pergi sekarang juga ke rumah peristirahatan. Malam-malam begini. Sudah tidak ada waktu lagi. Ibu, izinkan anakmu ini untuk menjaga Ibu. Tidak, kamu tidak paham. Rupanya penggemar Ibu sudah menunggu di sana. Tegas sekali kau berbicara seperti itu kepada ibumu sendiri. Kalau begitu, izinkan aku ikut serta Ibu. Bagaimana dengan pengawal-pengawal itu? Aku akan mengikuti Ibu dari jarak jauh. Jangan sekarang, anakku. Ada apa, Ibu? Baiklah, kau boleh ikut ibu. Tapi, berhati-hatilah. Kereta dan para pengawal yang menyertaiku sudah disiapkan. Sudah, Kanjeng Gusti. Silakan.
kau dengarkan aku? Jika tidak, kau akan menyesal. Maafkan aku, teman. Untuk beberapa saat ini, lebih baik kau istirahat dulu. Aku ingin sekali melihat bidadari mandi. Langit, kenapa kau tidak turunkan tangga pelangimu? Biarlah bidadari ke bumi untuk mandi. Setelah aku membunuh siluman itu, aku kembali memburu kalian, bidadari cantik.
Aku banyak yang mati konyol di sini. Ampun Gusti Patih, hamba baru saja menikah. Hamba ingin membahagiakan istri hamba. Itu namanya seenak udahmu sendiri. Kau kira hidup ini cuma buat berdua kamu sama istrimu? Bersihkan mayat-mayat ini. Baik Gusti Patih. Aneh. Kenapa para gadis ini juga menjadi korban? Dan matinya sungguh tidak mengenakan. Bagaimana dengan Purwantoro? Apakah dia turut menjadi korban? Rasakan kau Purwantoro. Berani-beraninya kau menyaingi usaha Adipati Getar. Tapi aku tidak salah apapun. Karena aku sudah memperingatkanmu pada waktu kau meminta aku menjadi pengawal pribadimu. Tapi aku tidak bodoh. Mataku tidak rabun untuk melihat siapa yang paling berkuasa dan dapat menjamin hidupku. Sudah pasti Adipati Getar yang menjadi pilihanku. Kekuasaannya lebih besar dan sudah pasti kehidupanku akan terjamin. Silakan Gusti Prabu. Terima kasih. Apakah Gusti Putri sudah pulang hari ini? Ampun Gusti Prabu, seingat hamba Gusti Putri berpesan Gusti Putri akan pulang besok lusa. Malam ini, aku akan kesepian tentunya. Ampun Gusti. Apa perlu hamba carikan sinden? Tidak perlu itu. Kalau saja kamu mau berbaik hati dengan Gusti Prabumu ini. Ampun Gusti Prabu, hamba tidak bisa. Aku ingat. Bukankah kau yang akan menikah minggu depan dengan salah seorang pengawalku? Benar Gusti Prabu, hambalah orangnya. Kalau begitu, kau tidak perlu menyanyi. Cukup kau belajar bagaimana cara memuaskan suamimu. Maksud Gusti Prabu? Kemarilah. Mendekatlah padaku. Ayo. Ampun Gusti Prabu, itu tidak mungkin. Loh, kenapa tidak mungkin? Ayo sayang. Kau memang pandai berkelit. Pantas saja ada pemuda yang bersedia menikahimu. Tentunya dia sama, penasarannya dengan aku. Jangan Gusti Prabu, saya sedang hamil. Apa? Kau mengandung anak? Kurang ngajar calon suamimu itu. Ampun Gusti Prabu, hamba tidak tahu kalau melakukan itu bisa begini. Ya sudah pastilah. Tapi kau jangan takut. Mari kita ulangi apa yang pernah kau lakukan dengan calon pemuda suamimu itu. Kali ini kau tidak akan apa-apa. Tidak mungkin Gusti Prabu. Ayolah, jangan takut. Ayolah. Ayolah. Loh. Ampun Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Kurang ajar kalian. Berani-beraninya masuk. Ampun Gusti Prabu, ini gawat. Harap Gusti Prabu melihat sendiri ke alun-alun. Kau sudah menggangguku. Sekarang kau memerintahku lagi. Ampun Gusti Prabu. Kau sudah kembali. Bagaimana keadaan di dasar jurang itu? Sangat luar biasa indahnya. Oh iya? Bisa kau ceritakan? Rupanya di jurang sana tumbuh bunga yang sangat indah. Namun mengeluarkan bau yang menyengat. Baunya seperti bangkai. Bau itulah yang kerap kau cium saat angin berhembus kemari. Wah, kau harus menunjukkan bunga indah itu kepadaku. Tapi, kenapa kau tidak petikan satu untukku? Aku kan suka bunga. Aku tidak berani berbuat kurang sopan dengan tuan rumah. Bagaimana mungkin aku memberikan tuan rumah bunga yang berbau busuk itu? Bisa saja. Baiklah, lain kali kau harus mengajak aku ke dasar sana. Kau pasti sangat lelah. Ini, kubuatkan minuman untukmu. Minumlah. Minuman ini bisa menyegarkan tubuhmu. Apa jalan di jurang itu basah, sehingga masih menyisakan tanah di celanamu? Mungkin. Tanah di jurang itu begitu lembut dan gembur.
Kau sudah menelan racunku, tapi jangan takut. Aku akan memberikan pemunahnya, asalkan kau mau menikah denganku. Menikah denganmu? Kau adalah pemuda yang gagah. Kesaktianmu sangat jelas di mataku. Tak ragu lagi aku memilihmu. Katakan, apa kau yang membunuh para pemuda itu? Sudahlah, kita tidak perlu membahasnya. Pikiranku sedang dipenuhi gambaran permainan asmaramu. Dasar wanita rakus, yang dipikirkan hanya urusan ranjang. Bukankah hakikat hidup ini seperti yang aku yakini? Dari ranjang ke ranjang. Berikan pemuda itu. Tentu, setelah aku nikmati keperkasaanmu luar dalam, hingga tidak tersisa apapun juga. Hei, tunggu dulu! Tunggu! Kakang Mas, kau, buat apa kau kemari? Hari ini anakmu ingin mengajakmu pergi dari sini, Ibu. Harahap, kau sebetulnya tidak tahu masalah yang sebenarnya. Ibu, aku ingin sisa hidup kita dihabiskan bersama-sama. Harahap, ini bukan saat yang tepat. Pergilah sebelum suamiku datang. Suamimu sedang bermesraan dengan gundik-gundiknya. Suami. Kau selalu menyebut diriku suamimu, sayangku. Kau, ada hubungan apa kau dengan ibuku? Kau baik-baik saja, sayang? Tentu saja, kau tepat memilih tubuhmu untuk kau gunakan. Sedangkan aku, Mungkin sudah waktunya kita perlihatkan siapa kita sebenarnya. jangan sekarang. Aku masih ingin satu pemuda lagi. Kau selalu tidak puas. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Kita singkirkan saja pemuda bawel ini, yang selalu mengira aku adalah ibunya. Sudah kubilang, tubuh wanita selalu bikin masalah. Kita harus segera mencegah untuk menyelamatkan Gusti Putri. Sepertinya pembunuh kejam itu sedang menuju ke rumah peristirahatan. Baik Gusti Adipati, kami akan menyiapkan untuk kepentingan penyerangan. Sayang, kau sudah siuman. Mari kita menikah. Siapa kamu? Suara dan tingkahmu bukan seperti ledek mekar melati. Tentu saja aku masih makhluk yang sama. Tubuh ledek ini sangat mengganggu gerakku. Sudah kuduga kau siluman yang mengganggu ketenteraman rakyat. Ayo, cepat sedikit. Loh, kau tidak bilang-bilang kalau kau ingin menunjukkan dirimu? Kalau sudah begini, lebih baik kita cicipi saja keperkasaannya bersama-sama. Siluman jahanam. Aku cemburu, Kakak. Setelah kita nikmati, baru kita laksanakan tugas kita masing-masing. Dasar rakus. Tidak tahu diri. Jangan harap aku mau menyerahkan tubuhku untuk kalian. Siluman bodoh. Racunnya mempengaruhi otak. Dengan mengembalikan posisi tubuh, hawa racun itu menuju kaki dan kentut.